Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat datang kembali di kelas Dabai. Pada video kita yang ketujuh ini, kita akan membahas tes wawasan kebangsaan, yang mana fokus pembahasan kita masih di pilar negara di bagian Undang-Undang Dasar. Bagi teman-teman yang belum nonton ke-6 video sebelumnya, sangat diharapkan teman-teman menonton video tersebut setelah menonton video ini ya. Kenapa? Karena di 6 video sebelumnya kita telah membahas kurang lebih 60 soal perihal Undang-Undang Dasar. Jadi, saya sangat yakin apabila teman-teman telah menonton video tersebut, wawasan teman-teman perihal Undang-Undang Dasar akan bertambah. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke soal. Soal pertama, bab ke-9 pada Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tentang A. Dewan Pertimbangan Agung, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Menteri, D. Pemilu, E. Kekuasaan Kehakiman. Jawabannya adalah E. Kekuasaan Kehakiman. Untuk Dewan Pertimbangan Agung ini ada pada bab keempat teman-teman. Namun bab ini telah dihapus ya. Perihal Dewan Pertimbangan Agung ini sudah dihapus. Oke. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat itu ada pada bab ke-7 ya. Menteri ada di bab setelah bab Dewan Pertimbangan Agung. Berarti menteri ini ada di bab ke-5 teman-teman. Pemilu itu ada di bab ke-7B ya. Oke, 7B. 7A-nya apa? 7A-nya itu membahas perihal DPD ya. Jadi bab 7 itu DPR, bab ke-7A itu tentang DPD ya. Lalu bab ke-7B itu tentang pemilu, dan bab ke-9 membahas perihal kekuasaan kehakiman. Lembaga peradilan merupakan instansi yang mempunyai fungsi untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, di mana lembaga peradilan tersebut tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri di atas perkara dan menyelesaikan pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi kecuali A. Lingkungan peradilan umum, B. Lingkungan peradilan khusus, C. Lingkungan peradilan agama, D. Lingkungan peradilan militer, E. Lingkungan peradilan tata usaha. Maka jawabannya adalah B. Lingkungan peradilan khusus. Ini terdapat pada pasal 24 ayat 2 ya teman-teman ya, yang mana berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini ada pada amandemen ketiga teman-teman tahun 2001. Nomor selanjutnya, tugas dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen ke A1, B2, C3, D4, E1 dan 4. Jawabannya adalah C, ketiga. Jadi ada pada amandemen ketiga tahun 2001 ya teman-teman ya. Tahun 2001. Untuk yang pertama itu tahun 1999, kedua tahun 2000, dan yang keempat tahun 2002. Dan juga untuk bab kekuasaan kehakiman ini kebanyakan itu di amandemen pada amandemen ketiga teman-teman, pada tahun 2001 ya, amandemen ketiga ya. Bab ke-9 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, jadi
semua ayatnya, hampir semua ayatnya ya, itu ada pada amandemen ketiga. Jadi jika ada pertanyaan perihal pasal-pasal yang ada tentang kekuasaan kehakimannya, apakah itu Mahkamah Agung, apakah tentang Mahkamah Konstitusi, nah itu merupakan amandemen ketiga. Mayoritas dia hampir seluruhnya itu amandemen ketiga ya teman-teman ya. Jadi perihal, saya ulangin, MA, MK, terus Komisi Yudisial itu kebanyakan di amandemen ketiga ya. Tahun berapa? Tahun 2001. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Adapun calon Hakim Agung diusulkan oleh A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden, C. Komisi Yudisial, D. Menteri Pertahanan, E. MPR. Jawabannya adalah C. Komisi Yudisial. Ini terdapat pada pasal 24A ayat 3, yang mana dikatakan calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada siapa? Kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ini juga di amandemen ketiga, teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat di sini Komisi Yudisial ini mengusulkan calon Hakim Agung kepada siapa? Kepada DPR. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden, C. Komisi Yudisial, D. Menteri Pertahanan, E. Hakim Agung. Jawabannya adalah E. Hakim Agung. Pada pasal 24A ayat 4 dikatakan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Ini juga pada amandemen ketiga ya, tahun 2001. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Presiden, C. Komisi Yudisial, D. Menteri Pertahanan, E. Hakim Agung. Jawabannya adalah B. Presiden. Ini terdapat pada pasal 24B yang mana dikatakan anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini ada pada amandemen ketiga lagi teman-teman ya. Jadi tadi telah saya katakan ya, perihal kekuasaan kehakiman itu mayoritas di amandemen pada amandemen ketiga. Nah, kita balik lagi ke soal. Di sini presidenlah yang mengangkat atau memberhentikan anggota yudisial atas persetujuan DPR, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Berikut ini merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, kecuali A. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh undang-undang dasar, C. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, D. memutus pembubaran partai politik, E. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Maka jawabannya adalah C. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini adalah tugas dari Mahkamah Agung ya teman-teman ya. MA tugasnya salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun Mahkamah Konstitusi, wewenang dan tugasnya itu ada yang ada di sini A, B, D, dan E.
Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan A. Presiden, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. MPR. Jawabannya adalah C. Mahkamah Konstitusi. Ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 ya. Jadi teman-teman, untuk membahas atau membaca lebih lanjut perihal kekuasaan kehakiman, teman-teman bisa lihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di sana lengkap dibahas perihal Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kita telah membahas perihal bab ke-9 ya, tentang kekuasaan kehakiman. Apabila teman-teman belum menonton video-video sebelumnya tentang bab-bab sebelumnya perihal Undang-Undang Dasar ya, teman-teman bisa menonton video-video kami sebelumnya. Baiklah, apabila teman-teman juga belum subscribe video ini, silahkan di subscribe, like, dan juga share ke teman-temannya supaya teman-temannya dapat merasakan manfaat yang sama seperti teman-teman rasakan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.